Yumi, ibumu nggak pernah menjemputmu di pintu gerbang. Gak ada gunanya kau menunggu minggir sana. Jangan menghalangi jalan. Masih saja membual tiap hari pulang naik mobil. Kau itu pembohong. Ibuku pernah bilang orang miskin seperti ini paling suka berbohong. Yumi, pembohong besar. Yumi, pembohong besar. Yumi, pembohong besar. Yumi, pembohong besar. Yumi, apa karena keluargamu terlalu miskin sampai ibumu nggak bisa beli mobil? Ibumu takut merasa malu, jadi dia nggak datang menjemputmu. Bukan seperti itu. Kau nggak boleh mengatai ibuku seperti itu. Sedang apa? Sedang apa? SD Kidza adalah sekolah untuk kalangan elit. Kenapa penerimaan murid tahun ini longgar sekali? Bisa menerima anak kurang ngajar seperti ini. Ibu, coba lihat. Ini yang kuceritain sama ibu. Yumi yang suka membual. Aku nggak membual. Semua ucapanku itu benar. Selain itu, tadi mereka yang duluan dorong aku. Kenapa anakku mendorongmu dan gak mendorong orang lain? Bukankah kau yang ada masalah? Anak kecil, sombong sekali. Aku nggak tahu bagaimana cara ibumu mendidikmu. Kenapa anak seperti ini bisa satu sekolah sama anakku? Besok, aku akan laporkan pada Ketsek. Ayo kita pergi. Pulang naik mobil. Halo, Nona Yumi. Ada apa? Siapa yang membuatmu sedih? Kenapa ibu nggak jemput aku di pintu gerbang sekolah? Ibu, apa ibu juga merasa aku mempermalukan ibu? Tentu saja bukan. Kau itu adalah anak sayangan ayah dan ibu. Kami nggak akan berpikir begitu. Lalu, kenapa kalian nggak pernah jemput aku di pintu gerbang sekolah? Keluarga kita jelas-jelas punya banyak mobil. Dasar anak cerdik. Jika begitu, bukankah teman-temanmu akan tahu kalau kau putri keluarga Gumara? Kedepannya, kau pasti akan jadi anak yang paling disorot di SD Kitsa. Tapi kalau seperti itu, apa mereka akan secara tulus berteman denganmu? Nantinya, mereka akan menyukaimu karena kau adalah putri keluarga Gumara. Siapa lagi yang peduli padamu? Jadi, kita harus merendah. Orang yang berteman denganmu bukan karena statusmu, itulah teman baik yang sebenarnya. Iya, aku mengerti. Ibu, maaf. Tadi sudah bicara begitu pada ibu. Jangan marah sama aku ya. Nggak bisa seperti itu. Kecuali kau bersedia mengalah dan foto denganku, lalu kasih tanda tangan buat aku. Baru ku maafkan. Baik. Ibu jahat sekali. Aku mau kirim ke ayah mau mengadukan ibu. Dasar ceroboh, kau kirim foto ke grup kelas. Belum 2 menit, masih bisa dihapus. Aduh, ibunya Yumi, mobil ini pasti harganya miliaran kan? Benar-benar mobil mewah. Miliaran saja mana dapat. Jok mobilnya semua terbuat dari kulit asli. Harganya minimal puluhan miliar. Ibunya Yumi punya bisnis apa? Kalau ada waktu, ayo minum teh bersama. Tiara paling suka main sama Yumi. Kalian terlalu memuji, kami cuma keluarga biasa. Ibunya Yumi, apa kau nggak tahu malu? Ibu dan anak sama sombongnya. Mobil ini cuma ada satu di dunia. Ada uang pun nggak akan bisa beli. Ada di garasi mobil rumahku. Apa? Ibunya Yumi, mobil ini cuma ada satu di dunia. Ada uang pun nggak akan bisa beli. Ada di garasi mobil rumahku. Apa? Nyali mereka besar sekali. Sudah tahu mobil ini cuma ada satu, masih berani datang untuk buat ribut. Kau ibunya Simon kan? Apa kau salah mengenali mobil ini? Mana mungkin aku salah mengenali mobilku sendiri. Ternyata mobil yang sama. Ada orang yang sungguh nggak tahu malu. Berani naik ke mobilku di hadapanku langsung. Ternyata buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalian sekeluarga memang sombong sekali. Ibunya Simon, jangan libatkan anak-anak ke dalam masalah orang dewasa. Atau aku nggak sungkan padamu. Ibu, ada apa? Yumi, apa ada yang menindasmu di sekolah?
Hari ini di sekolah, Simon dan yang lainnya dorong aku sampai jatuh. Mereka juga bilang aku pembohong besar. Tapi, Ibu, aku sungguhan gak berbohong. Kau jatuh di bagian mana? Parah atau enggak? Coba perlihatkan. Di kaki dan tangan. Ibunya Simon, anak kalian menindas anakku di sekolah. Sebagai orang tua, kalian seharusnya mengawasi. Putriku di rumah bilang kalau Yumi orangnya suka membual. Menurutku, pasti ini salahnya Yumi. Kenapa cuma tindas dia dan nggak tindas yang lain? Itu benar. Temukan kesalahanmu sendiri. Ubahlah sifat sombongmu itu. Mobil ini cuma ada satu di dunia. Nyalimu itu besar sekali. Kau mau berakting di depan pemiliknya. Menurutku dia bahkan nggak tahu apa nama mobil ini. Orang rendahan memang nggak ada wawasan. Nggak seperti kita dari keluarga berpendidikan tinggi. Anak kami berpendidikan tinggi dan tahu sopan santun. Ternyata anak kita bisa sekelas sama anak dengan latar belakang seperti ini. Aku harus lapor kepala sekolah. Dia harus dikeluarkan. Kalian sungguh nggak tahu aturan. Ini adalah mobilku. Selain 2 orang supir, nggak pernah ada orang luar yang menyentuh mobil kami. Bagaimana kau bisa dapatkan fotonya? Ishak, mobil ini sudah lama nggak dipakai. Biasanya dirawat sama siapa? Lapor, Bu. Mobil ini selalu dirawat sama Cundra. Cundra. Ku beritahu ya, mobil ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan suamiku. Siapa kau? Cepat turun. Ibu, aku takut. Ishak, jalankan mobilnya. Segera pulang. Aku malas meladenimu. Turun! Ayo jalan. Baik. Turun! Hei! Cepat kalian kembalikan mobilnya. Suamiku adalah CEO grup Gumara. Kalau kalian mengotori mobilnya, seumur hidup pun nggak bisa ganti rugi. Cepat kalian kembalikan mobilnya. Suamiku adalah CEO dari grup Gumara. Kalau kalian mengotori mobilnya, seumur hidup pun nggak bisa ganti rugi. Grup Gumara? Apa Citro itu punya istri kedua? Ibu bilang apa? Tiap hari ibu cuma kasih sedikit uang jajan buat ayah. Ayah ingin cari istri kedua pun gak bisa. Benar juga. Bu Jolin, kalau di sekolah ada murid dan orang tua murid seperti ini, bagaimana kami bisa tenang menyerahkan anak kami pada sekolah? Sebaiknya segera keluarkan orang ini dari dalam grup. Ibunya Yumi, miskin itu nggak menakutkan, tapi orang yang berbohong itu sungguh memalukan. Orang tua murid seperti kau akan merusak hidup anak ini. Kuharap kau bisa merendung dan kasih panutan yang baik buat anak ini. Ya ampun, ternyata aku diblok. Ibu, mana mungkin keluarganya Yumi yang miskin itu bisa beli mobil mewah edisi terbatas internasional? Kalau dia benar-benar mampu, mobilnya pasti dibawa ke gerbang sekolah. Mana mungkin disembunyikan? Ucapanmu memang benar. Ibu akan bicara pada Kepsek. Biar Yumi dikeluarkan dari SD Kitza. Anak yang gak tahu sopan santun gak pantas satu sekolah dengan anakku. Kau tunggu saja. Kebetulan akhir pekan ini adalah hari ulang tahunnya Simon. Bu Jolin, para murid dan orang tua murid dipersilakan datang ke Villa Grinia milik kami untuk ikut pesta ulang tahun. Aku nggak tahu apakah kalian bersedia hadir di sana, kecuali keluarganya Yumi. Pasti datang, pasti datang. Kami sangat senang kalau diundang sama nyonya keluarga Gumara. Nyonya memang perhatian sekali. Kalau Yumi dan ibunya pergi, mungkin akan bilang kalau villa itu adalah milik keluarga mereka. Villa Grenia? Kenapa bisa begitu familiar? Seingatku sepertinya nama villa milik Citro di pinggir kota itu. Ibu kenapa? Nggak apa-apa, nanti tanya sama ayahmu. Apa dia punya istri lain di luar sana? Sayang, aku sudah pulang. Wah, ada apa ini? Hah? Gara-gara kau ya? Sayang, Pak Citro panggil istri yang mana? Apa maksudmu? Bukannya istriku cuma kau? Ayah, katakan dengan jujur. Apa ayah sudah melakukan hal yang mengecewakan ibu? Sayang, tolong berikan sedikit petunjuk. Aku kasih petunjuk. Mobil edisi terbatas yang ayah berikan buat ibu hari ini diakui jadi milik wanita lain. Dia juga bilang itu adalah hadiah dari Pak Citro buat dia. Ini nggak mungkin, sayang. Aku Citro Gumara, seumur hidup cuma mencintaimu.
Tapi kau tenang saja. Akan aku selidiki masalah ini dengan jelas. Kau gak akan tersakiti tanpa alasan. Aku mengerti. Aku khawatir Yumi akan kena tindas. Anaknya wanita itu selalu menindas Yumi di sekolah. Malah balik salahkan orang. Orang tua murid di sekolah juga suka membeda-bedakan orang. Kita harus segera pindahkan Yumi ke sekolah lain. Oke, terserah kau saja. Sebenarnya waktu itu aku investasi pada SD Kitsa karena Yumi. Kalau begitu, besok aku tarik investasinya. Apa kau puas? Puas. Nah, gitu dong sayang. Ah, Tunggu sebentar, Ayah. Aku masih ada di sini. Ibu, bukankah ibu bilang kali ini gak akan memaafkan ayah semudah itu? Dasar pembohong. sudahlah. Akhir pekan ini suruh ayahmu bawa kita jalan ke luar negeri sebagai permintaan maaf. Begitu mestinya. Dasar kau ini. Kau yang mau liburan kan? Mana ada. Sudah berapa lama nggak jalan-jalan sama Oke. kami? Suruh ayah aja kita pergi. Aku nggak peduli. Aku sudah undang semua guru dan murid ke pesta ulang tahun di Villa Grinia. Kau harus bantu aku dapatkan kuncinya. Sayang, aku ini cuma supir keluarga Gumara. Kalau sampai ketahuan, aku akan dipecat sama Pak Citro. Aku pesankan restoran yang bagus. Pesta ulang tahun bisa diadakan di mana saja kan? Mana mungkin sama. Villa Grinia adalah aset milik Pak Citro. Itu melambangkan status dan kekuasaan. Cuma tempat itu yang pantas buat anakku. Tapi Cundra, kenapa waktu itu aku bisa nikah sama sampah seperti kau? Untung saja anakku ikut nama keluargaku. Kalau enggak, dia akan jadi sampah seumur hidupnya. Kalau besok kau nggak mendapatkan kunci villa itu, kita cerai saja. kau... Ibu, aku sudah siap. Ayo cepat kita berangkat. Oke, ayah masih rapat. Nanti kita ketemu di bandara. Nona Zara, aku penanggung jawab penerbangan di bandara. Karena masalah cuaca, penerbangan yang sudah kau pesan akan ditunda. Aku mewakili semua pekerja di bandara meminta maaf padamu. Yumi, Ada apa, Ibu? penerbangannya dibatalkan. Kita mungkin nggak bisa liburan ke luar negeri. Liburan nggak harus pergi ke luar negeri. Ibu bawa kau ke Villa Grenia di pinggir kota. Bagaimana? Oke. Ayo berangkat. Ayo. Bu Jolin, gelang zamrud ini cocok sekali dengan warna kulitmu. Sedikitnya tulus dari aku, kutitipkan Simon kepadamu. Oh, tentu saja. Ibunya Simon, kau sungkan sekali. Warna gelang ini bagus sekali. Ini pasti dikasih sama Pak Citro, kan? Pak Citro baik sekali padamu. Anakmu saja pakai nama keluargamu. Yumi orangnya sombong. Suka membual dan gak tahu sopan santun. Waktu itu aku lihat sendiri dia dorong Simon. Anak seperti itu gak cocok ada di SD Kitza. Ay, Nyonya, tenang saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Ibunya Simon? Anakku Tiara suka sekali main sama Simon dan Calvin di sekolah. Kedepannya kita harus lebih banyak interaksi. Tentu saja. Kemarilah, Simon. Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta ulang tahun anakku yang ke-7. Villa ini adalah aset anak perusahaan milik suamiku. Kalian jangan sungkan, bersenang-senanglah. Yumi, pelan-pelan larinya, nanti jatuh. Pelan-pelan. Kenapa kalian ada di villaku? Kenapa kalian ada di villaku? Ibunya Simon, bukankah ini aset keluargamu? Apakah dia sudah gila? Ibu, kenapa mereka merayakan ulang tahun di villa kita? Yumi, kau berbohong lagi. Keluargamu bahkan gak sanggup beli mobil. Mana mungkin punya villa sebesar ini? Dasar pembohong. Yumi, pembohong. Yumi, pembohong. Aku bukan pembohong. Ini adalah villa milik ayahku. Ibu, merekalah yang tindas aku di sekolah. Bagaimana cara kalian masuk? Menerobos rumah orang itu, melanggar hukum. Kau kira siapa? Bukankah ini orang tua murid yang ketahuan berbohong di grup? Belum puas merebut mobilku, masih mau menyamar jadi pemilik villa ini. Sengaja buat malu diri sendiri. Aku belum tanya padamu. Bagaimana caramu mendapatkan kunci mobil dan villa ini? Kuperingatkan sekali lagi padamu, mencuri itu ada konsekuensinya. Sebaiknya kau jelaskan padaku. Kalau enggak, aku akan selidiki sampai tuntas. Dasar nggak tahu malu. Jadi seorang maling pun merasa hebat.
hatinya busuk. Dia benar-benar seperti tikus di dalam got. Dasar nggak tahu diri. Berani menyamar jadi sosialita kelas atas dengan pakai baju merek palsu. Orang rendahan memang hina. Gak seperti nyonya kita yang terlihat elegan. Selagi dia nggak perhitungan kau menerobos vilanya, cepat larinya dari sini. Yumi, kau itu pembohong. Kau sama sekali nggak berhak hadir di pesta ulang tahun pusnya dari sini. Kau yang menindas anakku. Hah, memangnya kenapa? Aku sebal lihat Yumi. Dia pantas untuk ditindas. Karena kau begitu kurang ajar, dan ibumu juga nggak mau tahu, aku yang akan mengajarimu. Hentikan! Karena kalian nggak mengerti bahasa manusia, aku punya kuasa dan cara. Anakku sudah sebesar ini tapi nggak pernah aku pukul. Kau malah berani. Itu karena aku memanjakan dia, makanya anakmu nggak tahu aturan. Dialah biang kerok yang menindas anakku. Kau kira aku akan diam saja? Ibu hebat sekali. Ibunya Yumi, semua masalah pasti ada sebabnya. Yumi bisa ditindas, itu berarti perilakunya kurang baik. Apa satu tamparan belum cukup? Cukup atau enggak? Pasti belum cukup ya? Sekarang cukup kan? Ibunya Yumi, aku adalah gurunya Yumi. Kau sedang apa? Bisa dibicarakan baik-baik kan? Buat apa memukul orang? Ibu, Bu Jolin galak sekali sama aku. Tapi dia baik sekali sama Simon dan yang lainnya. Dia juga kasih mereka makan bakso, tapi nggak kasih aku makan. Sebagai gurunya Yumi, kau selalu mengabaikan Yumi yang ditindas di sekolah. Apa kau mendapat imbalan dari orang tua murid lainnya? Ini ibunya Yumi. Jangan asal bicara. Kalau kau punya uang, kenapa nggak investasi pada sekolah biar anakmu bisa sekolah? Salahkanlah dirimu sendiri yang nggak berdaya. Benar. Berani bersikap sombong dan main tangan di rumah orang. Dasar gak tahu malu. Nyonya, jangan sungkan menghadapi orang seperti ini. Cepat panggil satpam buat usir mereka keluar. Kalau kau bilang villa ini milikmu, aku mau lihat apa para satpam mengenali dirimu atau enggak. Aku adalah pemilik villa ini. Kalau mereka nggak mengenaliku, apa mereka akan mengenalimu? Halo Nyonya. Ini nggak mungkin. Kapan kalian masuk kerja? Kenapa aku nggak pernah lihat kalian? Ini adalah pegawai di properti milik keluarga Nyonya Gumara. Mana mungkin kau pernah melihatnya? Model seragam kalian salah. Aku yang cari orang di luar negeri untuk mendesain baju pegawai. Kalian bukan satpam villa ini. Pasti kau sewa dari luar. Sampai sekarang masih berani menyalahkan Nyonya Fania. Dasar nggak tahu malu. Nyonya Fania baik hati. Awalnya cuma mau kau keluar saja. Tapi kau permalukan diri sendiri. Harus dibuang seperti sampah baru kau merasa puas ya? Karena kau berani memukul anakku. Kau harus membayar semuanya. Kalian mau apa? Ibu, mereka galak sekali. Aku takut. Ibu harus bantu aku kasih mereka pelajaran. Hajar mereka. Kalian jangan pukul ibuku. Pukul sampai mati kedua orang sombong itu. Biar kedepannya mereka nggak berani nyamar jadi orang lain lagi. Kalian semua orang jahat. Sudah, hentikan. Villa ini sungguhan milik suamiku. Susilah yang biasanya merawat villa ini. Sekarang kalian sudah menerobos ke rumah orang. Biar Susi sendiri yang jelaskan pada kalian. Susi? Bukankah dia itu adiknya Pak Citro? Dia nggak mungkin mengenalnya. Ibunya Simon. Sebenarnya ada apa ini? Dia pasti melihat berita di internet. Makanya dia tahu namanya. Zahra, aku akan jujur padamu. Susi adalah adiknya suamiku. Benar, Pak Citro dan Nyonya Fania itu satu keluarga. Tentu saja kenal sama adiknya Pak Citro. Adiknya Pak Citro harus panggil Nyonya Fania sebagai kakak ipar. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa menerima panggilan. Kenapa Susi nggak jawab teleponnya? Selama ini Susi nggak pernah menjawab telepon dari orang asing. Kau telepon pun nggak ada gunanya. Tapi karena ada orang yang minta dipermalukan, aku akan kabulkan keinginannya.